Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak lain hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau saat
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau buktikan dengan menyerahkan nyawa-Mu di Bukit Golgota bagi kami Tuhan. Tidak ada korban yang mampu menebus kami selain korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berhutang jiwa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu perkara pun yang dapat kami lakukan, yang dapat kami berikan, yang sebanding dengan korban-Mu itu Tuhan. Haleluya. Engkau tidak hanya mati terpaku di Bukit Golgota, tapi untuk sampai di salib itu Engkau harus melewati aniaya. Engkau dipukul, dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Semua itu hanya bagi kami, agar kami tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari kami boleh ada di dalam rumah semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Kalau Tuhan berikan kami umur, Tuhan kami berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk datang di dalam rumah-Mu, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang kami kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Langit akan bergoncang, matahari tidak akan bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar dengan janjinya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita makin berdiri saudara-saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saatnya tiba kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saat yang terindah dalam hadirat Tuhan adalah saat kita boleh merasakan kasih dan anugerahnya mengalir di dalam hati kita. Itu yang selalu menjadi kerinduan kita. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sudah jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Indah bersamamu. Pelayan senantiasa serahkan kepada Bapak Pendeta Hendrata. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di hari yang indah ini. Kalau Tuhan sudah membimbing perjalanan kehidupan kami mulai dari awal tahun 23 sampai pertengahan bulan yang terakhir di bulan yang ke-12 tanggal 17 Desember pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh ini ada kasih dan anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semua pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah, dapat berkumpul bersama-sama, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami terus Tuhan di dalam perpanjangan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bersyukur kepada-Mu. Untuk kami terus menomorsatukan Tuhan. Untuk kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Untuk Tuhan terus terutama di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada pagi ini bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar apa yang kami dengarkan, agar apa yang kami ucapkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan dengan kemampuan kami sebagai seorang manusia. Sungguh-sungguh merupakan kehendak dan rencana-Mu. Urapilah lidah mulut bibir kami Tuhan. Bila kata-kata yang sederhana yang dapat kami mengerti semuanya. Untuk kami dapat melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dengan tepat dan benar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar?
Sungguh-sungguh enggak terasa sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 2 minggu lagi kita akan tutup tahun 23 ini, saudara. 2 minggu lagi kita akan tutup tahun 23 ini. Seminggu ke depan sudah ada acara ibadah Natal, saudara. Bagaimana perjalanan kehidupan kita mulai dari awal tahun 23 sampai 2 minggu yang terakhir dalam tahun 23 sampai pada hari ini, saudara. Kalau pada yang saya perhatikan dulu kan itu ada TVRI, saudara. Dulu itu kan TV-nya hanya TVRI saja. Biasanya 3 hari terakhir itu saya akan sering lihat Dunia Dalam Berita yang jam 9 malam itu. Kalau dulu di TVRI itu beritanya jam 9 malam. 3 hari yang terakhir, saudara, 3 hari yang terakhir itu selalu yang disebut berita kaleidoskop, saudara. Jadi tanggal 29 biasanya itu berita tentang olahraga 1 tahun, tanggal 30 berita tentang yang terjadi di Indonesia selama 1 Januari sampai 30 di Desember gitu. Tanggal 31 Desember itu berita-berita luar negeri selama 1 tahun gitu, apa yang kejadian-kejadian besar gitu, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Pernahkah kita menilai cara penilaian kita, menilai cara kita beribadah? Pernahkah kita menilai cara kita melayani? Pernahkah kita menilai cara kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pernahkah kita menilai sesuatu yang telah kita perbuat? Enggak usah jauh-jauh, saudara. Selama 1 tahun ini saja, saudara. Pernahkah kita merenungkan, saudara? Pernahkah kita mengevaluasi cara kita beribadah? Senyampang Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kita beribadah. Cara kita melayani Dia. Cara kita membalas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengevaluasi, saudara? Maaf, saudara, jangankan kita mengevaluasi, saudara. Jangankan kita mengevaluasi, saudara. Kadang-kadang mungkin kita terpikir dalam benak kita, minggu ini aku mau libur, minggu ini aku mau tidur yang panjang, minggu ini aku gak mau dibangunkan pagi, minggu ini aku gak mau sibuk, minggu ini aku mau di rumah, minggu ini pokoknya tidak beribadah. Apalagi kalau kemudian kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita, saudara. Senyampang seiras dengan tanggal 17 Desember pada pagi hari ini, saudara, mendekati Natal, kita akan membuka di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Satu perikop di dalam Matius pasal yang kedua, saudara. Ya, saya baca perlahan-lahan mulai Matius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara kepingin bersama-sama baca, silahkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem 2 dan bertanya-tanya di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan dua ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-11 dulu, maaf. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada beberapa kalimat yang saya ulangi 2 kali, dan itu akan menjadi bahasan, menjadi titik berat di dalam pemberitaan kita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Mari kita belajar di dalam Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama ini, saudara, tentang orang Majus. Tentang orang Majus datang menyembah Yesus, saudara. Kisah orang Majus menyembah Yesus hanya terdapat di kitab Matius, saudara. Saudara cari di Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak akan pernah ketemu. Saudara, sesuatu yang fenomenal, saudara. Sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang di luar akal pemikiran manusia, saudara. Kalimatnya saya ulangi, sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang di luar akal pemikiran manusia, saudara. Tuhan itu bisa memakai siapa saja, kapan saja, dan dengan cara apapun, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu bisa memakai siapa saja, saudara. Kapan saja, dan dengan cara apapun, saudara. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama ini sampai ayat yang ke-12, kita berbicara tentang orang Majus, saudara. Orang Majus, saudara, orang Majus itu dari daerah Persia, saudara. Dari daerah Persia. Persia itu sekarang Iran dan Irak itu, saudara. Persia itu sekarang Iran dan Irak. Kadang-kadang Iran dan Irak itu tidak menganggap dirinya itu bangsa Arab, saudara. Kadang-kadang mereka itu merasa bangsanya itu lebih tinggi dari bangsa Arab, saudara. Jadi jangan heran sampai sekarang Iran sama Arab Saudi itu gak pernah akur, saudara. Bangsa Persia itu, saudara, kalau kita misalnya melihat kisah di dalam perjanjian lama, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada Raja Nebukadnezar, itu dari Persia, saudara, dari Iran, Irak sana, saudara. Jadi sejak perjanjian lama, saudara, bangsa Persia sudah ditulis di dalam Alkitab, saudara.
Dan ini orang Majus keturunannya terus, saudara. Bagaimana Tuhan memakai orang Majus untuk menyembah Yesus, saudara. Bagaimana perjalanan orang Majus dari Iran, Irak atau dari Persia sana menuju sampai tanah daerah Yerusalem, Bethlehem, kurang lebih 10.000 kilometer, saudara. Bukan 10.000, 1.000 kilometer, saudara. 1.000 kilometer. 2.000 tahun yang lalu sama dengan beribu-ribu tahun sebelumnya perjalanan dari Abraham ke Ur-Kasdim. Abraham dari Ur-Kasdim menuju tanah perjanjian. Demikian juga perjalanan orang Majus dari Persia menuju ke Bethlehem, saudara. 1.000 kilometer, saudara. 1.000 kilometer bukan seperti dari Banyuwangi ke Jakarta. Kalau tolnya selesai 1.000 kilometer, jaraknya sama, saudara. Tapi 2.000 tahun yang lalu amat sangat berbeda, saudara. Dari segi medannya berupa padang gurun dan seterusnya. Tidak ada penerangan dan seterusnya. Dan kendaraannya hanya ada onta, saudara. Bayangkan perjalanan 1.000 kilometer, perjalanan yang ditempuh lebih dari saya searching di Google berbulan-bulan perjalanannya, saudara, untuk sampai di Bethlehem. Bukan seperti sekarang pagi naik mobil, sore sudah sampai di Jakarta. Bukan seperti itu, saudara. Tolong ayat yang pertama di dalam Matius pasal yang kedua. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi hambanya. Dan dengan cara apapun Tuhan bisa memakai, saudara. Dan kapan saja Tuhan bisa memakai. Saudara, ada yang mengatakan, saudara, kalau misalnya sekarang ini kan ada banyak aliran agama. Salah satunya kalau misalnya saudara tahu Kristen Ortodok, saudara. Kristen Ortodok, saudara. Saudara jangan kaget. Kalau Kristen Ortodok, cara membaca Alkitabnya itu sama dengan orang Yahudi, saudara. Cara melafalkannya itu sama seperti orang ngaji, saudara. Bukan berarti Kristen Ortodok yang meniru, enggak, saudara. Mereka yang meniru, saudara. Cara membacanya, cara melafalkannya, cara melakukannya, saudara. Karena mulai dari awal-awal Alkitab sudah keluar, mereka nabinya baru lahir tahun 570, saudara. Saya tidak memperlebar ke masalah itu, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan mendekatnya puncak kita beribadah minggu depan, saudara. Kita loncat ke ayat yang ke-11 di dalam Matius pasal yang kedua. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, saudara. Saudara, sekilas kita ketahui orang Majus ini, saudara. Orang Majus ini bukan orang ecek-ecek, saudara. Orang Majus ini, saudara, jelas orang yang sangat pinter, saudara. Berjalan berbulan-bulan, begitu jauh jaraknya, 1.000 kilometer kurang lebih, tidak ada kompas, saudara. Apalagi cari Google Map, waktu itu jelas nggak ada, saudara. Dan mereka berjalan, mereka percaya hanya kepada bintang, saudara. Sesuatu yang asing sekali bagi kita zaman modern ini. Melaku nang Jakarta,
nontok apa iku dituntun ambek bintang, apa iso? Terus ono konconya ngomong, gak bahaya ta mlaku nang Jakarta nontok apa iku berdasarkan bintang. Saudara, orang Majus ini selain pinter, saudara, dia punya kedudukan, seperti orang pinter, seperti orang yang dituakan, seperti raja-raja kecil di daerahnya itu, saudara. Jadi makanya dia berjalan berbulan-bulan dengan membawa begitu banyak bekal, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Apa yang dilakukan, saudara? Kalimatnya, lalu sujud menyembah dia, saudara. Lalu sujud menyembah dia, saudara. Kalau kita melihat zaman dulu itu zaman kerajaan, saudara. Meskipun sekarang ada beberapa raja-raja di Indonesia, saya pikir tradisi zaman dulu untuk ketemu raja, kemudian menyembah raja dengan muka sampai rata dengan tanah, saya pikir sekarang tidak pernah dilakukan, saudara. Perhatikan, lalu sujud menyembah dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu, saudara, cara tetangga kita beribadah, cara tetangga kita menyembah Tuhan, 5 kali sehari dia sujud menyembah, saudara. Caranya, posturnya yang saya ngomong, saudara. Bukan isinya ya, tapi caranya, saudara. 5 kali sehari menurut mereka harus sujud menyembah, saudara. Pertanyaannya di dalam kehidupan kita, saudara. Dikala kita berdoa, saudara. Doa secara pribadi. Pernahkah kita secara fisik, saudara, secara fisik, saudara, kita menyembah kepada dia, saudara. Secara fisik, saudara. Enggak salah berdoa dengan duduk, berdoa mungkin dengan leye-leye, berdoa dengan selonjor. Saya pikir enggak salah, saudara. Tapi mari kita belajar, saudara. Maaf, saudara. Sejak muda, saudara. Sejak muda. Menjelang tidur, saudara. Doa terakhir dalam 1 hari itu menjelang tidur, saudara. Saya berdoa dengan bersujud, saudara. Dan kalau saudara tidak ada masalah dengan fisik, tidak ada masalah dengan badan saudara, saya berharap kaum muda yang dikasihi Tuhan, secara fisik masih sehat, secara fisik masih kuat, secara fisik tidak terjadi apa-apa. Saya berharap, usahakan sekali dalam sehari saudara, berdoa kepada Tuhan dengan sujud menyembah kepada dia. Bukan hanya secara hati saudara, tapi secara fisik kita tunjukkan, kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh menyembah saudara. Berdasarkan lalu sujud menyembah dia, saudara, secara fisik. Kemudian mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Kita tahu emas, saudara. Emas sejak zaman dulu, saudara. Berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Sesuatu yang tidak gampang tergerus oleh kurs atau devaluasi atau apapun, saudara. Bahkan emas ini jadi patokan hutang, saudara. Kalau misalnya sekarang saya utang kepada saudara, misalnya 1 juta. Misalnya 1 juta itu setara dengan 1 emas, misalnya. Kalau 10 tahun kemudian, saudara, saya mengembalikannya tidak 1 juta, saudara. Tapi saya harus mengembalikan senilai rupiah setara dengan 1 emas. Mungkin 10 tahun yang akan datang hutang emas 1 gram mungkin 1,5 juta. Mungkin, saudara. Karena harga emas kan gak pernah turun. Turun sedikit, turun beberapa hari.
Enggak sampai bulan-bulanan, apalagi tahun-tahunan turun, enggak kan. Kan naik terus saudara. Jadi sebuah patokan saudara. Persembahan kita yang pertama itu persembahan sesuatu yang jangan pernah kena lekang dengan apapun saudara. Itu identik dengan emas saudara. Kemenyan saudara, kemenyan. Sesuatu yang berbau harum saudara. Apapun yang kita persembahkan di hadapan Tuhan saudara. Jangan asal-asalan saudara. Jangan asal-asalan. Wis menilak iso sih. Minggu ngarep lah ono ibadah Natal, aku tak teko ibadah Natal. Jangan sesuatu yang asal-asalan saudara. Mur untuk sebuah pengawetan saudara. Biarlah kita beribadah saudara. Kita mempersembahkan itu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya dari segi kualitas, tapi segi kuantitas. Dari segi waktu, dari segi apapun yang ada di dalam kehidupan kita saudara. Kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Kita belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pernahkah kita mengevaluasi perjalanan cara kita beribadah? Pernahkah kita mengevaluasi perjalanan cara kita melayani Tuhan saudara? Pernahkah kita mengevaluasi semuanya itu? Apakah sudah yang terbaik yang kita persembahkan untuk Tuhan? Ataukah ada banyak berbagai motivasi yang kita berikan, yang kita persembahkan untuk Tuhan, saudara? Kita akan belajar seseorang, saudara. Sebagai perbandingan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saudara. Mulai ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Mulai ayat yang ke-20. Ini berbicara tentang seseorang yang namanya Gehasi, saudara. Gehasi ini muridnya Elisa. Elisa ini muridnya Elia, saudara. Siapa yang tidak tahu Elia? Nabi yang begitu luar biasa. Ngomong 3 tahun jangan hujan, 3 tahun tidak hujan, saudara. Ngomong sekarang hujan, mulai ada awan sekepel, segumpal, besar, hujan, saudara. Elia, saudara. Dengan segala pernak-perniknya Elia, saudara. Dengan segala kelemahannya Elia. Dia punya murid namanya Elisa. Bagaimana perjalanannya Elisa? Elia, nabi yang tidak mengalami meninggal, saudara. Dan Elisa melihat cara Elia naik ke surga, saudara. Berkali-kali Elia ngomong sama Elisa, kamu tinggal di sini, aku mau pergi, aku mau diangkat oleh Tuhan. Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Elisa meminta 2 bagian ilmu dari Elia untuk meneruskan pelayanan Elia. Dan itu dikabulkan, dan kejadiannya Elisa melakukan mujizat 2 kali, saudara. Seharusnya Gehasi kalau mampu, kalau mau dia seperti Elia, dia minta kepada Elisa 2 bagian dari kemampuan Elisa. Gehasi akan mendapatkan 4 kali lipat daripada Elia, saudara. Cerita tentang Gehasi. Tapi mari kita belajar tentang seseorang yang namanya Gehasi. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. 2:1. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata selamat. 22.
Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakannya. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian, 23. Naaman berkata, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. 25. Jangan dipikir Elisa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan, berkatalah ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Perhatikan ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pelajaran yang harus kita dapatkan, yang harus kita petik pada pagi hari ini, saudara. Tentang seseorang yang namanya Gehazi, saudara. Gehazi ini penerus Elisa, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Gehazi? Naaman iki waras ngono tok. Naaman ini orang yang disuruh masuk 7 kali berendam, kemudian sembuh dari penyakit kustanya, saudara. Dan kisah ini saya yakin semuanya tahu. Dan dipikir Gehazi, Naaman iki wis waras ngono tok, mule. Gak ngekei apa-apa. Ada berapa banyak di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, kadang-kadang kita berhitung dengan Tuhan. Wani piro. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, kalau tanpa PK kadang-kadang kita enggan melayani sebuah gereja, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Jangan kita pernah berhitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Contohnya Gehazi, saudara. Perhatikan ayat yang ke-27 ini. Begitu hebat yang Tuhan kerjakan untuk Gehazi ini, saudara. Harusnya, saudara, kalau saya pikir sing salah ikilah Gehazi toh, sing terlalu dam dengan apa yang dipunyai oleh Naaman, saudara. Tapi perhatikan, saudara, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Pelajaran yang kita petik sampai pada hari ini. Kalau kita boleh merevent, kalau kita boleh mengevaluasi tata cara kita beribadah, tata cara kita melayani Tuhan, saudara. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak benar, saudara. Ingat, saudara. Jangan kaget kalau anak cucu kita itu kemudian meminta-minta, saudara. Bukan seperti yang Daud katakan, anak cucunya tidak meminta-minta. Enggak, saudara. Tapi jangan sampai anak cucu kita keleleran dan kangelan urip, saudara. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya, saudara. Anak muda yang dikasih Tuhan yang belum berumah tangga, ingat ayat ini, saudara. Kita para orang tua yang dikaruniai punya anak, menantu dan cucu, tolong juga ingat ayat ini, saudara. Apa yang kita tabur, yang baik, yang kita tanam hari ini, yang kita nikmati, anak cucu kita juga menikmati, saudara.
Tapi kalau kita menabur dengan sesuatu yang tidak baik, dengan motivasi yang lain, saudara, anak cucu kita juga yang akan menuai yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Kita kembali di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Beberapa ayat yang terakhir pembahasan apa itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Bagaimana ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Herodes berbicara tentang dunia ini, saudara. Herodes berbicara tentang keindahan dunia ini, saudara. Herodes berbicara tentang sebuah kebusukan di dalam dunia ini, saudara. Herodes berbicara tentang sebuah motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? 1 tahun 56 minggu ya, 1 tahun 52 minggu. Ya, 1 tahun 52 minggu. Berarti 50 minggu sudah kita lewati dalam tahun ini, saudara. Tinggal 2 minggu, saudara. Apa yang terjadi ketidakbenaran di hadapan Tuhan? Apa yang harus dievaluasi dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kita beribadah, saudara? Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pengertiannya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah sujud menyembah Tuhan, kalau kita sudah berusaha melayani Tuhan, mungkin dengan segala kelemahan kita, mungkin dengan segala kelemahan kita, mungkin dengan segala keterbatasan kita, kita berusaha untuk beribadah. Yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita ulangi sesuatu yang kurang sempurna di hadapan Tuhan. Apalagi jangan kita perbuat lagi sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka pulanglah ia ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang seiras di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan yang kedua. 2 ayat yang terakhir. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai pada pagi hari ini, sampai kita semuanya ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan kuat. Mari kita belajar untuk mempersembahkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Silakan pemain musik, worship, singer. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, apapun yang dunia ini tawarkan begitu indah. Apapun dunia yang ajarkan begitu menarik. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, tolong jangan dimatikan dulu. Ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu,
Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mari kita belajar untuk membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, saudara. Ada sebuah kategori, saudara. Ada sebuah peningkatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, saudara. Kalau kesempatan itu masih kita raih. Saya selalu berdoa, kalau saudara perhatikan kalimat saya selalu berkata, senyampang Tuhan masih memberi kesempatan. Senyampang Tuhan masih memperpanjang usia kita, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? 50 minggu di dalam tahun 23 sudah kita lewati, saudara. Ayo di dalam 2 minggu terakhir di dalam tahun 23 kita evaluasi perjalanan pelayanan kita. Kita evaluasi perjalanan cara kita beribadah, saudara. Mungkin tahun-tahun lalu kita nggak terpikirkan itu. Mungkin tahun-tahun lalu, waktu-waktu yang lalu, kita syarat dengan kesibukan kita. Kita bingung dengan masalah kehidupan kita. Kita bingung dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Hari ini Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kita, saudara. Untuk belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Senyampang Tuhan masih berkenan di dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab menulis, sekalipun Esau mencucurkan dengan air mata darah, Tuhan tidak memberi kesempatan, saudara. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian oleh kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu memberi sebuah peluang di dalam kehidupan kita untuk kita mengenal Dia, bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang perlu kita sembah Dia, bahwa tanpa kelahiran Kristus kita tidak akan pernah punya peluang untuk menyembah Dia. Saat ini di tengah-tengah kita, Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, Dia juga
berkorban untuk kita. Untuk memberi sebuah masa depan yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terus mempersembahkan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi. Dan dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayaninya. Aku berikan Amin. Amin. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir pulihkan hidupku. Oh, besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah. Amin. Terus dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, oleh kuasa darah. Katakan ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, akan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari terus di dalam perjalanan kehidupan kami, senyampang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus berusaha mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba-Mu, hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Sucikan hati dan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Saya berharap seluruh sidang jemaat yang hadir
untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Jangan ada seorang pun yang melewatkan. Demikian juga orang-orang muda, tolong jangan melewatkan oleh kuasa darah. Yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus dipersilakan untuk sama-sama bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, sepanjang hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Kita angkat roti di atas kepala. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan untuk menyadari bahwa kehidupan kami bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa. Kami akan terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon perhatian jemaat sekalian. Minggu depan tanggal 24 Desember pagi pukul 9 tidak ada ibadah umum. Yang ada minggu pagi itu yang ada adalah ibadah Natal sekolah minggu. Ibadah Natal umum akan dilaksanakan pada minggu sore pukul 6 petang. Minggu sore pukul 6 petang. Dan kemudian untuk tanggal 31 Desember, ibadah tutup tahun akan diadakan pada malam hari pukul 7. Pukul 7 malam. Jadi tanggal 31 Desember pagi juga tidak ada ibadah umum. Yang ada pada 31 Desember pukul 19 atau pukul 7 malam. Saya kira kalau tidak ada, kita akan membawa persembahan bagi Tuhan.
bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Kita bangkit berdiri saudara. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendra untuk memberikan doa penutup dan doa berkat. Duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah, yang terang. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal sampai selesainya. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah. Terserah berkati secara khusus Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf. Di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semuanya. Seluruh sidang jemaat-Mu. Untuk terus bersyukur, berserah, beribadah kepada-Mu Tuhan. Ajari kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Bahwa untuk Tuhan kami harus mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan. Ajari kami terus Tuhan. Untuk melayani-Mu, untuk memberi-Mu kepadamu Tuhan. Tidak dengan sekedar ala kadarnya atau asal-asalan. Tapi sungguh-sungguh kami memberikan yang terbaik untuk kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Pimpin dan bimbing di dalam rumah tangga kami, pasangan hidup kami. Orang tua kami, anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Pimpin dan bimbing kami semuanya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Untuk bersekutu dengan kuasa dan kebesaran-Mu. Untuk terus bersyukur kepada-Mu, untuk terus beribadah. Senyampang kesehatan dan kekuatan itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati acara ibadah sepekan ke depan di dalam tempat ini sampai tutup tahun. Ibadah Natal anak, ibadah Natal umum, ibadah tutup tahun, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Ajari kami terus Tuhan.
untuk melayani-Mu dengan penuh ketulusan, untuk melayani-Mu dengan penuh dedikasi, untuk melayani-Mu dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab Tuhan. Berkati tetangga kanan kiri, muka belakang, sekitar Prapen, agar melalui kehadiran rumah-Mu di dalam tempat ini Tuhan, banyak jiwa datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui itu, bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami. Dan ajari kami terus Tuhan, untuk kembali beribadah di dalam tempat ini minggu-minggu yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah kepasrahan, tanda kita sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita. Tanda kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.